Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke Indonesia JM Chess Tournament 2025 lagi. Kemarin kita skip ya babak ketiga, memang karena di babak ketiga tidak ada partai yang cukup menarik untuk bisa kita ulas. Kemarin kawan, jadwalnya para pemain memainkan 2 babak sekaligus, babak 3 dan 4 kawan. Dan ada game yang cukup menarik kawan pada babak keempat. Untuk sementara sampai babak keempat komposisi klasemennya seperti ini ya. Yosef Taher menempati posisi kedua di bawah International Master asal Mongolia kawan dengan 3 poin yang sama. Sedangkan pecatur-pecatur andalan kita seperti Prias Moro di posisi ke-6 ya sekarang. Sedangkan Grandmaster senior kita Megranto berada di posisi ke-10 kawan. Untuk seksi International Master tak perlu kita lihat, apakah perlu kita lihat? Ada pecatur muda kita kawan, Cahaya Satria Duta sementara menempati posisi kedua ya. Di bawah Grandmaster Vitali Bernardsky. Apakah ada norma yang bisa didapatkan oleh para pemain jika menjadi juara di turnamen ini kawan? Admin nggak punya infonya. Mungkin kalian tahu infonya seperti apa? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Di babak keempat ada partai yang cukup menarik dari partainya Novendra Prias Moro kawan yang baru memetik kemenangannya di babak keempat ini setelah mengalahkan Grandmaster Temur Kuibokarov. Ya, membalaskan dendamnya Megranto kawan. Karena Megranto ini 2 kali dikalahkan oleh Temur Kuibokarov. Setahu admin belum cek juga database-nya seperti apa. Kalau nggak salah kawan, Megranto di event Pertamina Indonesia JM tahun lalu juga dikalahkan oleh Temur Kuibokarov. Kalau nggak salah kalau nggak salah ingat ya, kita juga pernah bahas gamenya. Oke, game dari Prias Moro ini yang akan kita ulas. Langsung saja ke papan analisisnya. Dan Prias Moro pegang hitam. Dia menghadapi permainan Ruy Lopez kawan. Dan dia bermain dengan Morphy Defense. Pion A6, Gajah 4, Kuda F6, Rokade, Gajah E7, Benteng E1, Pion B5 tentu saja kawan. Nah, Gajah B3, kemudian Rokade. Biasanya apa yang kalian mainkan kawan? Kalau admin sering menghadapi Ruy Lopez, putih selalu bermain dengan pion C3, menantang permainan Marshall, dan admin langsung dobrak petak pusat dengan pion D5, bermain dengan Marshall counter gambit atau Marshall counter attack, dan 90% serangan admin berhasil. Sisanya ya ada remis, ada kalah. Hati-hati kalian bermain dengan Marshall. Kalau kalian tidak bisa atau tidak tahu jalurnya, hitam akan sangat membabi buta. Jadi, di sini kita tidak dapat permainan Marshall counter gambit, tapi permainan anti Marshall dimainkan oleh Temur Kuibokarov dengan pion A4. Kalian bisa bermain dengan gajah ini kawan, B7, benteng B8, sangat sering dimainkan. Memilih dorong maju pion B4, langkah bagus dari Novendra Prias Moro. Mendapatkan ruang ya. Kalau ada kesempatan, dorong, koneksikan. Tapi biasanya nanti akan dicegah kawan. Jangan sampai pion ini terkoneksi. Lanjut kawan dengan pion D3. Kemudian Prias Moro dengan pion D6. Buka akses bagi gajah terangnya. Punya opsi bermain di diagonal C8 H3. Ataupun keluar ke petak B7. Juga perkuat posisi pion center. Kuda BD2. Gajah E6. Lanjut Prias Moro untuk menantang pertukaran. Ditolak blokade dengan langkah kuda C4. Prias Moro pion H6 terlebih dahulu agar tidak ada gangguan pada gajahnya kawan. Mungkin kalian lebih menyukai dengan langkah pion A5 ini. Langkah bagus. Atau dengan benteng B8 langkah bagus. Pion H6 ini juga bagus kawan. Untuk solidkan posisi terlebih dahulu. Pion A5. Benteng B8. Lanjut Prias Moro. Gajah E3. Kuda G4. Gajah mundur ke D2 menghindari serangan. Raja H8 dipilih oleh Prias Moro. Tujuan Raja H8 biasanya juga untuk menghindari diagonal ini agar bisa bermain dengan pion F-nya. Ada juga ide kosongkan ruang bagi bentengnya. Jadi kalau kalian menemui pergerakan Raja ke peta H8, ya salah satu ciri khasnya adalah persiapan permainan benteng atau pion F-nya. Tidak memberikan kesempatan pion F kawan. Usir kuda, terpaksa mundur ke F6. Nah, gajah kembali ke E3, kemudian menteri C8 bersama gajah, incar petak H3, Raja H2 perkuat posisi pionnya, benteng G8. Ya, ide Prias Moro kawan dengan bentengnya. Nah, pion D4 sudah saatnya untuk mendobrak permainan petak pusat, atau menteri ke petak E2, memilih kuda F mundur ke D2. Dan Prias Moro
bisa melanjutkan idenya dengan pion G5 di sini, tapi memilih dengan langkah pion D5, mendahului dobrak petak pusat. Diterima, ambil balik dengan gajah. Di sini gajah A4 yang terkuat, memilih menantang pertukaran pion dengan pion F4. Diterima, ambil balik, kemudian masih pion G5 langkah kuat buat hitam, memilih dengan gajah C5, Prias Moro bermain. Ada gajah 4, kemudian menteri F5 serang gajah. Terlebih dahulu benteng F1 kawan, meninggalkan pos. Ini memang bentuk provokasi dari Prias Moro agar benteng ini meninggalkan lajur E, satu-satunya lajur yang terbuka penuh. Dan Prias Moro membuat langkah pengorbanan pion. Di sini gajah punya banyak target ya. Pion C7, pion H6. Memilih gajah ambil pion C7. Kalau ambil pion H6, ya tentu saja di sini kalian bisa bermain seperti ini. Gajah, pion ambil gajah, terbuka lajur G ya. Kalian membuat langkah yang bagus dengan ide pengorbanan menteri, tapi kalian juga bisa melakukan counter attack dan windmill attack. Ambil contoh, benteng ambil menteri, kalian akan siap-siap meluncurkan serangan windmill attack kawan. Coba lihat, windmill attack, ataupun juga di sini bisa juga, atau membuat langkah pergerakan yang lain. Tapi ini langkah kuatnya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Sampai di mana tadi? Jadi setelah Prias Moro kuasai lajur E, satu-satunya lajur yang terbuka penuh, jadi putih merespon ambil pion C7. Ya, kompensasi yang didapat oleh Prias Moro dari pengorbanan ini adalah kuasai lajur E kawan. Menteri G6, skakmat satu langkah dengan dukungan gajah terang. Blokade dengan kuda F3, benteng E7. Prias Moro punya tempo lebih cepat untuk doubling bentengnya kawan. Terlebih dahulu gajah terang sikat kuda C6 agar tidak banyak kontrol pada peta E5 ini nanti ke depan. Gajah ambil balik, gajah B6 menantang pertukaran. Diterima, ambil balik menggunakan pion. Lajur A terbuka sekarang. Benteng G digeser kembali ke pusat, dobling siap menusuk baris kedua, berikan dukungan bagi menteri. Benteng F2, kuda H5 lanjut Prias Moro, berikan dukungan bagi menteri ataupun melakukan manuver-manuver. Nah, di sini pilihan kuatnya dengan pion G4 atau kuda ini ke petak D4 kawan. Memilih dengan korban kuda kawan. Kuda F ke E5, ancam menteri garbu gajah, tentu disikat dengan senang hati oleh Prias Moro. Benteng sikat kuda, ambil balik, ambil balik. Prias Moro bermain dengan 3 perwiranya, walaupun bentengnya pincang ya. Tapi dengan kekuatan gajah, snipernya kawan di diagonal ini, benteng ini tidak akan berani meninggalkan posnya. Kuda juga berikan dukungan bagi menteri ke petak G3, siap juga ke petak F4 nanti kawan. Kuasai satu-satunya lajur di lajur E. Menteri D2, perkuat baris keduanya kawan. Dan juga perkuat petak F4 ini tidak memberikan kesempatan kuda F4. Benteng G5, berikan tekanan terus pada pion G2. Benteng ambil pion A6, gajah B7, benteng A7, menteri D6 skak. Mundur ke petak H1, bisa langsung melakukan skak dengan kuda. Menteri ambil pion B6, langkah bagus untuk usir benteng. Dan benteng mundur ke petak A1, langkah kuatnya, tapi memilih menyerang pion. Benteng A4 menyerang pion blunder dan ancaman skakmat tak terhentikan kawan. Terlebih dahulu dengan pengorbanan benteng. Langkah cakep. Bisa dibilang ini adalah langkah brilian kawan. Cuma tanda briliannya sudah admin pakai untuk videonya blunder brilian. Jadi reviewnya kalau di chess.com untuk akun gratisan ya. Ya dapat gratisan review 1 kali. Selebihnya kita nggak bisa. Kecuali akun-akun premium. Mestinya ada tanda brilian ini. Oke, langkah brilian pengorbanan benteng kawan. Ambil balik. Sekarang posisi benteng dalam posisi kena kunci kawan. Giliran kuda bermain. Kuda G3 skak. Raja maju ke petak H2. Tidak ada pilihan lain kawan. Diagonal gelap ini sudah dikuasai oleh menteri. Maju ke situ dan kuda F1 membuat Temur Kuibokarov menyerah kawan. Di posisi ini di langkah ke-38 putih menyerah. Ya. Menteri jatuh dan beberapa langkah berikutnya juga skakmat kawan. Raja terpaksa ya kembali lagi mondar-mandir ke petak H1. Menteri jatuh dan benteng tidak bisa bergerak. Kena kunci kawan. Kalian mau ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain di sini.
Oke, tak perlu kita perpanjang lagi. Mungkin kalian mau ngapain enaknya? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Udahlah, nggak bisa kita lanjutkan. 5 langkah berikutnya skakmat, kawan. Mungkin kalian ambil pion ini saja untuk defleksikan posisi menteri. Oke, caplok. Kalian mau bergerak kemana lagi? Maju saja kah ke petak H2 di sini? Ya, kuda F3 skak. Maju ke sini, diikuti menteri ke sini juga sudah skakmat ya. Oke, untuk variasi skakmat yang lain bisa kalian otak-atik sendiri ya. Admin hanya cari yang gampang saja. Oke, itulah kemenangan pertama Prias Moro di event ini, kawan. Setelah pada game pertama dia kalah oleh Yosef Taher. Game kedua dia bermain remis melawan Megaranto. Game ketiga dia remis melawan Seturaman asal India. Baru memetik kemenangan pada game keempat. Cukup disayangkan juga performa Novrendra, kawan. Setelah tahun 2023 sampai ke sini ya, elonya turun terus, kawan. Sangat disayangkan, masih muda, masih punya gelar Grandmaster. Tahun 2020 dia mendapatkannya ya. Dimana? Di turnamen Ceko kah? Admin lupa. Masih muda, kawan. Sekarang elonya di bawah 2500. Cukup disayangkan bagi Novrendra. Walaupun di event-event lokal sering kita lihat Novrendra sebagai atau keluar sebagai juaranya. Tapi di level internasional performanya harus diasah kembali untuk mendapatkan elonya kembali di atas 2500. Kita doakan saja semoga Novrendra ini fokus ya untuk bermain di level internasional. Oke, semoga permainan ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.